Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat beraktivitas menjalankan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pada sore kali ini saya ingin membacakan sebuah berita terkait tanggapan duetnya antara Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD ya. Ada sebuah berita yang menarik yang ditulis oleh seorang wartawan senior, yaitu Dr. Andes Christian Robin Simanulang, di mana Robin Simanulang ini menyoroti tentang sosok Mahfud MD yang dipasangkan ya menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Dalam sebuah tulisannya, Robin Simanulang mengatakan bahwa melalui proses cermat akhirnya diterima dan disepakati Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilihan presiden 14 Februari 2024 mendatang. Informasi yang diperoleh oleh redaksi Toko Indonesia, Ganjar Pranowo Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi ya dalam hal ini, juga partai koalisi seperti P3 dan PAN telah menyepakati untuk meminang Mahfud MD yang menjadikan Mahfud MD ini sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Sosok Mahfud MD ini memang cukup menarik ya. Di satu sisi dia adalah seorang profesor ahli hukum tata negara yang memang lumayan populer di masyarakat Indonesia, terutama ketika Mahfud MD selalu tampil di media massa ya terkait isu-isu nasional ya, dari mulai yang paling waktu itu yang paling populer ketika Mahfud MD mengomentari atau mendorong aparat penegak hukum untuk membuka atau membongkar kasus penembakan Joshua ya waktu itu ya. Jadi waktu itu kasusnya Ferdi Sambo ya. Dalam kasus ini Mahfud MD betul-betul mengkawal ya pihak kepolisian untuk benar-benar bertindak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Joshua Huta Barat waktu itu ya, yang disinyalir kuat, diduga kuat pelakunya memang adalah Ferdi Sambo ya. Dan dalam kasus ini Mahfud MD terbilang berhasil karena mampu membongkar sandiwara yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ya, sehingga Mahfud MD mendapatkan popularitas memang dari masyarakat Indonesia ya. Dan setelah itu Mahfud MD juga membongkar ya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, sampai-sampai ya
dia bertengkar dengan anggota DPR ya dalam hal upayanya membongkar dugaan korupsi yang ada di Kementerian Keuangan, termasuk ya juga dicurigai dananya mengalir ke anggota DPR. Namanya juga melambung ya, luar biasa, sampai kepada usulan untuk disahkannya undang-undang perampasan aset. Namun dalam kasus ini ternyata Mahfud MD inkonsisten, ya, dia tidak konsisten dengan pernyataan di awal bahwa ada keuangan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan sejumlah 349 triliun, ya. Kemudian dia akan mendorong DPR ya untuk membuat undang-undang perampasan aset. Ini satu pun tidak ada yang diselesaikan ya. Kasus korupsi 349T di Kementerian Keuangan sampai hari ini masyarakat tidak tahu penanganan seperti apa dan siapa pelakunya, siapa yang menjadi tersangka, kemudian bagaimana dana yang sudah di korupsi tersebut apakah bisa dikembalikan kepada negara, itu tidak ada ya. Ini suatu bentuk inkonsistensi seorang Mahfud MD dalam hal pengungkapan kasus-kasus korupsi. Tidak hanya itu ya, kemudian ada lagi kasus BTS ya, 8 triliun. Ini juga ya hanya berkomentar sekali ya, 2 kali kemudian hilang begitu. Kemudian ada lagi kasus berikutnya juga yang tak kalah menarik ya, dari seorang Mahfud MD. Itu sebetulnya yang undang-undang perampasan aset itu ya, yang betul-betul tidak ada kabar berikutnya, itu tidak ada ya. Kemudian di dalam tulisannya Robin Simonang mengatakan bahwa selain jaminan janji setia itu, Mahfud MD diyakini akan meningkatkan elektabilitas dan peluang kemenangan Pilpres 2024. Tentu saja ya, ketika seseorang dipinang untuk menjadi wakil presiden, pastinya ada sebuah komitmen ya, ada sebuah tanggung jawab yang diminta ya. Dalam hal ini Mahfud MD berjanji ya, atau dianggaplah, mungkin dianggap dapat mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo ya, berdasarkan tadi popularitasnya Mahfud MD karena sering membuat statement-statement yang didukung oleh publik ya, karena memang selama ini Mahfud MD menggunakan publik ya, dalam hal ini media sosial maupun media massa, untuk menyelesaikan sebuah perkara ya. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud diyakini akan saling melengkapi ya. Di antaranya Mahfud akan melengkapi atau mengcover kelemahan Ganjar dan PDIP dan mengamankan dukungan dari kalangan fundamentalis religius Islam. Jejak rekam Mahfud MD dinilai bisa mendapat simpati dari kelompok radikal, wah gawat nih, dan intoleran yang tadinya mendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi ini menurut analisa dari tokoh Indonesia ya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mendapatkan dukungan dari orang-orang Islam yang radikal dan intoleran ya, yang tadi ya mungkin berarti dalam hal ini seperti PA 212 gitu ya,
Kan seperti itu ya, karena biasanya tuh yang dikatakan intoleran dan radikal tuh biasanya ya PA212 ya. Artinya yang dahulu memang orang-orang ini mendukung dari Prabowo Subianto ya. Karena Prabowo Subianto masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, maka orang-orang ini menjadi tidak lagi memiliki simpati terhadap Prabowo. Maka diprediksi ya mereka akan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena di sana ada Mahfud MD. Benarkah analisa ini? Saya berpendapat sebetulnya tidak benar juga sepertinya, tidak tepat juga sepertinya. Karena begini, Mahfud MD adalah termasuk orang yang merekomendasikan ya agar HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Sementara ya FPI maupun HTI dalam hal ini dimasukkan ke dalam kategori Islam radikal dan intoleran. Jadi analisa dari tokoh Indonesia sepertinya tidak tepat juga ya. Karena melihat tadi ya, Mahfud MD itu salah satu orang justru yang ngotot banget untuk membubarkan FPI dan HTI. Tapi ada satu fakta lagi mungkin yang mengapa tokoh Indonesia membuat analisa seperti ini. Mungkin yang lebih tepat adalah ketika Mahfud MD jugalah yang ya memframing bahwa Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun itu melakukan pelanggaran administrasi, penodaan agama, kan gitu ya framingnya Mahfud MD di media massa kan seperti itu, bahwa pondok pesantren Mahat Al-Zaitun itu ya apa namanya ada pelanggaran administrasi, kemudian pimpinannya adalah Abdul Salam Panji Gumilang dicurigai ya atau dituduh ya untuk melakukan penodaan agama. Bahkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Itu juga adalah framing dari seorang Mahfud MD. Mungkin ini alasan daripada Robin Simanjuntak atau tokoh Indonesia yang mengatakan bahwa Mahfud MD ini seorang yang intoleran gitu ya. Mengapa? Karena memang Al-Zaitun itu kan memang pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi serta perdamaian kan gitu ya. Jadi ketika sebuah lembaga yang menggaungkan toleransi dan perdamaian kemudian dituduh sebagai lembaga atau pesantren yang terafiliasi dengan NII ya kan, kemudian dituduh katakanlah ada penyimpangan dan sebagainya, berarti kan yang menuduh itu adalah lawan dari toleransi tadi gitu, berarti intoleran. Menurut saya analisa dari tokoh Indonesia itu seperti itu ya. Jadi Ganjar Pranowo sebetulnya bisa dikatakan salah dalam memilih wakil presiden, berarti ya kan telah memilih orang yang dalam rekam jejaknya adalah telah menuduh orang yang sangat toleransi dan dia tokoh pemersatu umat gitu kan, pemersatu suku agama ya, kemudian sangat concern dengan toleransi dan perdamaian, adalah sebagai orang yang melanggar hukum positif di Indonesia dengan mengatakan melakukan penodaan agama,
dicurigai ada tindak pidana pencucian uang gitu kan, seperti itu. Jadi sepertinya tokoh Indonesia itu melihat dari sisi ini ya gitu. Mengapa Ganjar Pranowo mengambil Mahfud MD yang dia adalah telah mendukung gitu kan orang-orang intoleran ya yang berdemo ke Al-Zaitun gitu, yang menyerukan Al-Zaitun ditutup, yang menuduh Panji Gumilang komunis, yang menuduh Panji Gumilang korupsi dana bos gitu kan. Nah, ini kan didukung oleh Mahfud MD, sampai-sampai Mahfud MD menggiring pihak Mabes Polri untuk melakukan sebuah penyelidikan atau ya sampai penangkapan ya, sudah hari ini sudah ditahan dan ditangkap. Ya itu sih nggak masalah juga sebenarnya ya. Dalam hal ini sebetulnya apabila ini terbukti ya sebetulnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ini tidak terbukti gitu ya, menjadi masalah. Artinya permasalahan Al-Zaitun waktu itu sebenarnya kan sebetulnya masih bisa dilakukan sebuah observasi atau dilakukan sebuah dialog gitu ya. Jadi kecurigaan itu sebetulnya tidak harus di framing di media massa sebetulnya gitu kan ya, sehingga seolah-olah Al-Zaitun dan Abdus Salam Panji Gumilang itu dihakimi ya melalui media massa ya, di framing korupsi dana bos, di framing melakukan penodaan agama, menyimpang ya kan, terafiliasi dengan NI dan sebagainya. Seandainya waktu itu Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ya fair dalam menyelesaikan katakanlah polemik Al-Zaitun, sebetulnya semestinya gitu ya, setelah dilakukan penyelidikan oleh Mabes Polri gitu kan, dilakukan penyidikan oleh Mabes Polri yang kemudian tidak ada terbukti atas tuduhan-tuduhan tersebut, seharusnya selaku Menko Polhukam, Mahfud MD juga ya memerintahkan kepada penyidik untuk kepada Mabes Polri ya sudah tidak perlu dilanjutkan ya, karena tidak terbukti toh ya, ketika Mabes Polri melakukan penggeledahan di pesantren di Mahat Al-Zaitun juga tidak ditemukan ya bukti atas tuduhan-tuduhan tersebut. Nah seharusnya Mahfud MD itu mengkawal gitu ya, fair dia. Kalau dia fair ya kan, kemudian dan memerintahkan kepada Mabes Polri untuk menghentikan penyidikan ya, membebaskan Panji Gumilang dari berbagai tuduhan itu, mungkin nama Mahfud MD tidak akan dicap sebagai orang yang didukung oleh kaum intoleran gitu ya. Namun bagaimanapun juga dalam hal ini PDI Perjuangan tentu sudah memutuskan ya bahwa memang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD dengan harapan tentu saja merebut hati umat Islam ya. Dalam hal ini pastinya NU ya. Jadi NU ini menjadi rebutan ya teman-teman ya. Setelah Anies meminang Caimin ya, yang sama dalam hal ini juga Anies tentu saja punya harapan untuk agar mendapatkan atau mendulang dukungan suara dari kaum Nahdliyin gitu ya. Kemudian Ganjar mengambil Mahfud MD tentu saja dengan hitung-hitungan bahwa dapat mendulang suara dari kaum Nahdliyin juga, seperti itu ya. Nah
yang belum menentukan wapres hari ini adalah Prabowo Subianto ya. Mungkin Prabowo masih berpikir ya antara Gibran atau Yeni Wahid ya. Tapi saya punya prediksi Prabowo Subianto akan mengambil pasangan Khofifah ya, Khofifah atau yang tidak populer sebetulnya, Menteri Perikanan ya, itu Susi ya, Menteri Susi ya, itu yang beredar ya. Siapapun yang akan maju menjadi presiden ya, semoga saja mereka dapat merawat Indonesia ini ya sebagai negara yang memang heterogen, sebagai negara yang plural ya, sehingga sebagai pimpinan negara tentu saja harus menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini dengan baik ya. Jadi jangan mengaku paling Pancasila, mengaku paling nasionalis, tetapi justru mengkriminalisasi ya, justru mempersekusi orang yang notabene adalah menerapkan nilai-nilai demokrasi, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam kesehariannya, bahkan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di lembaga pendidikan seperti Mahat Al-Zaitun ya. Semoga pemimpin-pemimpin kita tidak menjadikan ya slogan nasionalisme Pancasilais ya, tidak hanya menjadikan itu sebagai slogan atau lip service saja ya. Dan mudah-mudahan dalam hal ini negara benar-benar mempertimbangkan untuk membebaskan Abdus Salam Panji Gumilang ya dari berbagai tuduhan-tuduhan keji yang tidak terbukti ya, dan tidak akan pernah terbukti, karena Abdus Salam Panji Gumilang itu memang sosok orang yang nasionalis sejati, sebagaimana yang berkali-kali disampaikan oleh Hendro Priyono ya, yaitu mantan kepala BIN di era pemerintahannya Megawati ya, bahwa Abdus Salam Panji Gumilang adalah sosok orang yang sangat nasionalis ya. Itu kan terbukti juga dari lagu Indonesia Raya 3 stansa yang selalu dinyanyikan di sana. Setiap pagi sebelum belajar, anak-anak santrinya disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Tidak hanya santrinya ya, seluruh eksponen, para petani, para guru, para dosen itu juga disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bahkan ya, bagi para wali santri yang menikahkan anaknya itu juga dianjurkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Itu luar biasa ini ya. Itulah bentuk nasionalismenya seorang Abdus Salam Panji Gumilang yang tidak perlu diragukan lagi gitu. Masa orang seperti ini gitu ya, yang dipersekusi, yang dituduh komunis, yang dituduh menodai agama, yang dituduh korupsi, orang yang seperti ini gitu ya, yang membangun pendidikan dengan uang sendiri nih ya, maksudnya dengan uang sendiri itu bukan
tidak menggunakan uang negara gitu ya. Berjuang sendiri membangun pesantren ya, dengan segala daya dan upaya, mulai sumbangan-sumbangan, melalui bantuan-bantuan dari umat Islam tentunya ya, yang berkunjung ke sana. Begitu semestinya bangsa ini, negara ini ya, bangga dengan sosok Abdus Salam Panji Gumilang ya, bangga. Dialah yang mensosialisasikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza dinyanyikan kembali ya. Tidak hanya itu, bahkan Abdus Salam Panji Gumilang juga mensosialisasikan salam nasional ya, dengan kalimat Assalamualaikum Merdeka ya. Jadi dahulu di pasca kemerdekaan ya, eranya Presiden Soekarno, ketika bertemu itu ada salam nasional ya. Kalau dulu dengan kalimat merdeka ya, jadi merdeka, tangannya diangkat ya sejajar dengan telinga seperti ini ya, merdeka. Abdus Salam Panji Gumilang berkreasi ya, dengan menambahkan Assalamualaikum ya, dengan tetap tangan terbuka ya, tapi dengan hormat. Assalamualaikum Merdeka ya, itu kan luar biasa ya. Jadi merdeka itu bukan mengepal begini, merdeka itu begini ya. Maka tak heran ketika dia ditanya mazhabnya apa, ya Bung Karno gitu ya. Abdus Salam Panji Gumilang itu lebih Soekarno, lebih Soekarnois daripada putra putrinya Soekarno itu sendiri gitu. Ya buktinya Megawati saja belum tahu Indonesia Raya itu ada 3 stanza ya. Mudah-mudahan video ini membawa sebuah inspirasi di mana betapa pentingnya kita dalam hal ini untuk terus menyuarakan terhadap kebebasan Abdus Salam Panji Gumilang ya, karena Indonesia butuh Panji Gumilang. Panji Gumilang itulah yang dilontarkan oleh seorang pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, seorang pengamat militer, seorang ibu, mempunyai penilaian yang objektif ya terhadap sosok Abdus Salam Panji Gumilang. Seharusnya orang sekelas Mahfud MD juga mempunyai penilaian atau pandangan yang objektif. Memang objektivitas itu hanya bisa ada kalau ada sebuah tabayun, tentunya ada check and recheck, ada observasi. Tanpa adanya pembuktian, tanpa adanya check and recheck, maka tidak akan ada yang namanya objektivitas. Itulah kesalahan fatal dari seorang Mahfud MD, menilai sesuatu ya, memframing sesuatu tanpa pernah melakukan sebuah observasi secara langsung ya. Termasuk ya, dia hanya menerima laporan dari Ridwan Kamil, padahal Ridwan Kamil pun tidak pernah berdialog dengan Abdus Salam Panji Gumilang, tidak pernah menginjakan kaki di Al Zaitun ya. Seperti itu bahayanya ya. Jadi mudah-mudahan
Ganjar dan Mahfud MD mampu memenangkan dalam pilpres ya, dan karakter Mahfud MD pun mudah-mudahan menjadi lebih negarawan ya, lebih bijak di dalam menilai sesuatu, dan tentu saja objektif ya. Jangan sampai kebiasaannya yang subjektif itu terus dibawa ya, terutama dalam hal menangani isu-isu agama lah ya. Itu sangat riskan. Isu-isu agama seperti Al-Zaitun itu kan riskan sekali gitu ya, sangat riskan. Jadi perlu adanya sebuah observasi dan cek and recheck. Salam toleransi, salam akal sehat, Indonesia Jaya.